Oke, baik teman-teman, kita mulai materi kita pada pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai apa yang akan kita diskusikan terkait dengan fisika dasar 1, ya. Nah, dalam fisika dasar 1 ini nanti sebenarnya ada 7 bab yang nantinya akan kita kita lalui untuk kita diskusikan, ya. Yang nanti akan berlangsung selama 16 minggu ya, dikurangi dengan evaluasi baik ETS, EAS dan kuis. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan berbicara tentang, mungkin ini juga teman-teman juga sudah paham banget, sudah familiar banget dengan materi ini, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, kenapa ini penting untuk kita pelajari bersama? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tubuh kita itu sebenarnya sebagai sensor. Semua anggota dalam tubuh kita sebagai sensor yang nanti akan mendeteksi besaran fisis yang ada. Jadi besaran fisis itu atau fisika itu sebenarnya ada di sekitar kita semua. Nah, dari besaran fisika itu kemudian akan kita rasakan oleh semua anggota tubuh kita. Sebagai contoh adalah ketika panas, kita merasakan panas. Siapa yang merasakan panas? Yang pertama adalah apa? Kulit kita. Jadi kulit kita ini sebagai sensor panas. Jadi kalau misalnya dengan keluar ruangan terhadap terik matahari gitu, aduh panasnya. Siapa yang merasakan? Kulit kita atau tubuh kita. Kemudian apa besarannya? Ya panas tadi. Panas itu sebuah besaran yang akhirnya akan kita rasakan oleh sensor dalam tubuh kita. Atau mungkin kalau tidak seperti itu, jenengan keluar ruangan, kemudian ternyata ada sinar matahari. Waduh, terang sekali ini. Ya, ada cahaya. Maka di situ ada besaran fisika, namanya kuat pencahayaan. Ya, kemudian jenengan mendengarkan sesuatu, itu juga ada besaran, ada fisika. Entah jenengan mendengarkan secara langsung tanpa menggunakan alat bantu, dalam hal ini adalah speaker ataupun yang lainnya ataupun headset atau yang lainnya, itu adalah besaran fisika. Ya, apa? Intensitas suara, itu besaran fisika. Jadi kalau kita lihat bahwa itu semuanya ada di sekitar kita. Jenengan naik kendaraan misalnya, jenengan naik kendaraan kemudian lihat speedometer. Waduh, ini kecepatannya 120 km per jam. Itu besaran fisika, kecepatan. Ya. Jadi semua kita lakukan setiap hari. Semua kita lakukan setiap hari. Ya. Dan semua bahkan terkadang kita juga memanfaatkannya, tetapi juga kadang kita juga mendapat celaka dari itu. Ya. Nah, untuk itu perlu kita sampaikan di situ. Nah, seperti yang saya sampaikan juga, ketika saya bisa mengatakan bahwa, ini kok panas. Besarannya tuh panas, temperatur. Nah, dari besaran itu kira-kira ketika saya bisa mengatakan bedanya antara panas dengan cahaya. Sama-sama besaran kok, besaran fisika. Apa yang membedakan? Nanti ada satuan. Jadi satuan itu suatu ukuran yang nanti akan membedakan antara besaran yang satu dengan besaran yang lain. Ya, nanti kita akan coba lihat bersama. Jadi kalau kita perhatikan bersama bahwa besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan atau diukur. Ya, tentunya ada alat ukur. Nah, dari sini sebenarnya besaran itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang objektif. Yang objektif. Dari apa? Dari subjektif. Jenengan bisa mengatakan panas, tadi kan kalau jenengan mengatakan panas tetapi tidak menggunakan alat ukur, tidak punya alat ukur, maka jenengan mengatakan secara subjektif. Mosok kayak ini panas? Iya. Buktinya apa? Nah, ketika kita melakukan besaran, ada buktinya. Untuk mendapatkan sebuah bukti dari sebuah nilai subjektif tadi. Nah, kemudian dari situ akan muncul yang namanya satuan. Apa itu satuan? Seperti yang saya katakan tadi bahwa satuan itu adalah apa? Satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Pembanding. Ya. Artinya apa? Ini nanti akan memiliki satuan yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi antara besaran panas dengan apa? Cahaya. Itu tidak sama satuannya nanti. Kemudian antara panas dengan panjang juga tidak sama. Panas dengan waktu juga tidak sama.
Jadi itu ada satuannya. Jadi pembanding untuk membedakan antara besaran yang satu dengan besaran yang lainnya itu disebut sebagai satuan. Ya. Nah, secara garis besar kalau kita berbicara tentang besaran, besaran ya apa namanya besaran itu terbagi ini kalau kita di SMA maka terbagi menjadi ada besaran yang diidentifikasi berdasarkan satuannya ya. Jadi kalau satuan itu untuk menyatakan besaran tadi seperti yang saya sampaikan tadi atau kita lihat dari besarnya. Kalau misalnya besaran itu kita bagi berdasarkan satuannya, kita ingat ini ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang mungkin di SMA juga sudah kita pahami bersama, sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Apa itu besaran pokok? Besaran yang sudah tidak dapat lagi diturunkan menjadi besaran yang lain atau besaran kunci atau besaran inti. Contohnya apa? Temperatur, kemudian waktu, kemudian masa, panjang dan sebagainya. Ya, itu tidak dapat diturunkan lagi. Satuannya hanya satuan. Ya, kemudian turunan seperti yang saya katakan tadi, kecepatan. Kecepatan sudah turunan. Karena apa? Turunan dari jarak dan waktu. Maka dari situ kita dapatkan bahwa turunan ini adalah V sama dengan kalau kita simbolkan V sama dengan dx per dt atau perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu atau waktu tempuh dari untuk mendapatkan perubahan jarak tersebut. Ya, itu nanti teman-teman bisa lihat dari buku. Ya. Kemudian kalau kita tinjau dari besarnya, ya besarnya itu terbagi menjadi dua. Apa? Ada besaran skalar dan besaran vektor. Tentunya ini besar dan arah sebenarnya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Dia hanya punya nilai. Misalnya panjang. Panjangnya berapa? 1 meter. Sudah selesai, titik. 1 meter. Waktunya berapa? 1 jam. Titik. Ya, tidak ada komanya lagi. Ya. Nah, berbeda dengan vektor. Besaran vektor adalah besar yang selain dia memiliki nilai atau angka, tetapi dia punya arah. Contohnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, kecepatan. Anda naik kendaraan bermotor. Anda naik sepeda motor, Anda naik mobil. Dengan melihat speedometer kecepatannya berapa? 100 km per jam. Kalau kita lihat, ya 100 km per jam, kendaraan yang bergerak itu pasti punya arah. Kemana arahnya? Oh, ke utara. Oh, ke selatan, ke timur, ke barat, atau ke atas, atau ke bawah. Jadi dia punya, selain punya besar, dia juga punya arah. Nah, ini ada besar, ini ada besar, dan juga akan ada arah. Kalau ini hanya punya apa? Nilai. Ini besar atau nilai ya, teman-teman. Nah, itu kalau kita lihat dari situ. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang satuan, ya seperti yang saya katakan tadi, secara garis besar satuan itu teridentifikasi menjadi dua, statis dan dinamis. Apa itu satuan statis? Satuan statis adalah satuan yang tidak bisa berubah, yang nilainya tetap, ya, tidak tergantung pada siapa yang melakukan pengukuran. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dinamis. Dinamis itu tergantung pada siapa yang melakukan. Ya, selain tadi saya sampaikan ada subjektif dan objektif. Ya. Apakah kedua-duanya ini ada subjektif dan objektif? Ya, kedua-duanya ini sebenarnya ini sudah objektif ini teman-teman. Ini semuanya adalah objektif. Karena apa? Didasarkan pada sebuah alat ukur. Kalau yang subjektif itu didasarkan pada siapa yang menyatakan dan terkait pada subjek, siapa yang menilai. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang statis dan dinamis, kalau statis tadi adalah yang kita akan menggunakan alat ukur yang tidak akan berubah, ya selalu akan sama. Ada beberapa contoh, misalnya ada sistem MKS.
meter, kilo, dan second. Ya, atau ada CGS. Nah, CGS itu adalah centigram second. Ada juga sistem Inggris misalnya. Ya, ada sistem Inggris misalnya atau sistem teknik yang nanti akan berbicara tentang kalau sistem teknik itu misalnya inci. Kemudian ada apa namanya? Selain inci ada pounds dan sebagainya ada di situ. Ya, itu sistem statis. Kalau sistem dinamis apa? Sistem dinamis itu adalah suatu sistem satuan yang dinamis pada awalnya, tapi ya pada awalnya itu dinamis. Ya, tergantung pada siapa yang melakukan pengukuran. Tetapi terukur sebenarnya. Contohnya adalah foot atau kaki. Ya. Pertanyaannya sekarang kalau kita berbicara tentang foot atau kaki, kakinya siapa? Ya, bisa jadi kakinya orang luar, ya Eropa itu berbeda dengan kaki orang-orang Asia. Apakah ini sesuatu yang objektif? Iya, objektif. Ya, karena ada alat ukurnya. Kemudian yard, ya yard ini juga dinamis, tetapi pada awalnya itu didasarkan pada apa namanya alat ukur yang selalu tergantung pada subjek, ya. Tetapi bukan subjektif, tapi ini sudah objektif. Kemudian ada lagi selain ini ada yang namanya adalah HP, horsepower. Itu juga di awalnya adalah dinamis. Yang tergantung horsepower, daya kuda. Nah, kudanya siapa? Ya, karena berbeda antara kuda yang kecil, kuda yang sedang, kuda pacuan, atau kuda yang biasa digunakan untuk menarik delman, atau bahkan kuda Sumbawa. Akan berbeda di situ. Ya. Sehingga dari kondisi yang dinamis ini sekarang dibuat sebuah kesepakatan. Dari yang dinamis dijadikan statis. Disetarakan. Ya, tidak lagi melihat itu kudanya siapa, tidak melihat. Tetapi kalau sudah satu HP atau satu horsepower atau ada yang menyebutkan satu PK, ya satu PK, bahwa nilainya sudah dikonversi menjadi sistem statis, termasuk satu foot, satu kaki, ya sudah disetarakan dengan sistem statis. Ya, kalau boleh tahu satu HP berapa? Ayo yang masih ingat satu HP, tergantung Pak HP-nya. Kalau HP-nya Samsung berbeda dengan HP-nya Huawei. Berbeda dengan HP-nya apa? iPhone ya. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksud saya. Jadi oh ya ini berguru saja kok ini. Ya. Sehingga nanti jangan tahu. Ya, atau satu PK. Nah, kalau satu PK ini kalau HP ini biasanya kalau Anda baca data spesifikasi dari sebuah kendaraan. Biasanya menggunakan istilah HP, ya. Horsepower. Misalnya mobil itu biasanya memiliki 102 horsepower pada putaran 3000 rpm misalnya. Misalnya seperti itu, ya. Ya, sekarang satu HP berapa? Ada yang perso? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ayo, Mas Irsad mungkin. Sebentar Pak, saya googling dulu. Atau Mbak Safira, sebentar Pak, saya tak cari di Google dulu Pak. Apakah itu salah? Enggak salah. Itu berarti Anda punya keinginan untuk tahu, ya. Keinginan untuk tahu. Ada yang Sih, sudah Pak, mau ketemu? menjawab, Pak. Berapa Mas Yusuf? Di Google saya menemukan tuh 745,7 watt. Oke. Nah, itu. Jadi satu HP sekarang sudah distatiskan. Ya, menjadi berapa? Sekitar 746 watt. Nah, nanti kalau ditelusur lagi watt itu apa? Masuk ke sini, teman-teman. Nah, masuk yang namanya dimensi. Dimensinya apa? Watt itu punyanya siapa? Dimensinya bagaimana? Watt ini kan sama dengan joule per detik. Joule itu punyanya siapa? Itu dari dimensi nanti. Misalnya dalam tanda petik, gunanya apa?
Ini kan watt, itu kan sama dengan joule per second. Joule itu sama dengan apa? Energi kan? Berarti kan F dikalikan DS. Dikalikan dengan ini kan ya? Iya kan? Nanti kan menjadi DT kan? Begitu kan ya? Nah, ini kita bisa carikan. Jadi kalau seperti ini, maka persamaan atau rumusnya kira-kira seperti apa? Kita dapatkan nanti. Ini kan gaya. Oh, ini bukan F ya. Harusnya bukan F, mohon maaf. Jadi kalau kita menelusurinya bukan dari sini. Jadi fungsi dari dimensi itu sebenarnya adalah kalau misalnya kita lupa akan satuan persamaannya, maka kita bisa lihat dari dimensinya. Joule ini adalah Newton meter per second. Ya, Newton itu sama dengan apa? M kilogram per meter per second kuadrat. Nanti kita bisa lihat dari situ. Nah, itu fungsinya dimensi. Ya, fungsi dari dimensi. Jadi kalau misalnya kita lupa persamaannya bagaimana untuk mendapatkan ini, saya cuma ingat satuannya, Pak. Ya, sehingga jenengan bisa tahu nanti dari satuan itu bisa tahu, oh persamaannya kira-kira akan seperti ini. Oke. Pirsa? Lanjut ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nanti yang lainnya besaran pokok itu apa saja, Pak? Turunan itu apa saja, jenengan bisa lihat dalam buku. Oh iya, nanti akan saya sampaikan link untuk pemesanan buku diktat yang dapat jenengan gunakan untuk belajar. Kalau jenengan pakai buku yang lain kan jenengan harus mengumpulkan banyak buku, ya. Maka dengan nanti buku diktat nanti insya Allah jenengan sudah membantu jenengan dalam memahaminya. Nanti akan sampaikan linknya. Oke ya, lanjut ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat dari besarnya, ya skalar tadi. Dia mempunyai nilai atau harga saja. Contohnya ya ini tadi. Ya, dia arahnya kemana? Ada arah dan sebagainya. Ini kan massa kan tidak punya arah, panjang tidak punya arah, volume tidak ada. Jadi kalau kita melihat dari fisisnya adalah sebuah mobil ini, fisisnya dari mobil, kita bisa identifikasi. Ya, kita bisa identifikasi massanya berapa? Panjangnya berapa? Volumenya berapa? Kalau dia diam. Artinya ketika dia diam, dia tidak punya arah. Maka yang ada adalah besaran skalar. Berbeda kalau dia sudah bergerak. Ketika dia bergerak, maka dia akan punya arah. Maka dia akan punya besaran vektor. Apa? Kalau dia bergerak sudah punya kecepatan. Bergeraknya kemana? Apakah ke timur? Apakah ke selatan? Ke utara? Atau kemana? Kemudian ketika dalam proses bergerak kan, dia mulai dari diam. Kemudian dia mula-mula diam, kemudian bergerak. Maka akan dia punya percepatan. Arahnya kemana? Sama. Kalau ke utara ya percepatannya arahnya ke utara. Kalau bergeraknya ke utara. Kemudian berikutnya akan muncul kalau dia bergerak, pasti akan punya gaya. Siapa yang menyebabkan dia bergerak? Ini kita bisa hitung terus. Kalau sudah sekian waktu, maka dia akan bagaimana? Akan punya akan punya energi. Dari energi saya akan dapatkan dayanya kira-kira berapa, dan seterusnya. Jadi kita mulai melakukan identifikasi di fisika itu identifikasi demikian. Di perkuliahan itu identifikasi begitu. Jadi kita tidak diberikan satu persoalan itu yang langsung ini. Enggak. Tetapi kita diberikan suatu studi kasus. Nah, dari studi kasus itu silakan untuk diidentifikasi besarannya. Berarti itu nanti masing-masing mahasiswa, masing-masing orang memiliki identifikasi yang berbeda-beda. Ya enggak apa-apa, berbeda. Ya, berbeda memang begitu. Karena tidak ada yang sama. Baru kalau nanti kita arahnya, kalau misalnya kita sudah mengarahkan untuk mencari sesuatu, itu baru kita buat sama.
Tetapi kalau kita disuruh identifikasi semua apa yang besaran yang ada dalam sebuah sistem ini, macam-macam sekali. Tergantung pada bagaimana kita literatur kita di dalam sebelumnya, ya. Oh, kita literatur saya seperti ini, Pak. Ini saya sering baca buku ini banyak sekali. Pasti akan terdapat identifikasi yang banyak sekali. Berbeda kalau orang yang hanya terbiasa membaca, oh, cukup dengan buku SMA, Pak. Di SMA adanya ini saja, ya sudah. Yaitu nanti akan tergantung pada apa? Pemahaman jenengan, ya hanya segitu. Orang akan menilai, memberikan penghargaan terhadap apa yang jenengan lakukan ya sebatas dengan yang Anda ketahui. Ya. Jadi ketika kita perkuliahan, kuliah, itu jangan hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh dosen. Tetapi jenengan harus mencoba menggali dari literatur-literatur yang lainnya. Paham nggih? Ini contoh saja. Nanti kalau ini lampunya menyala bagaimana? Kalau lampunya menyala sudah ada lagi nih besarannya. Intensitas cahaya. Kalau nanti sudah dinyalakan ini panas, sudah ada temperatur. Ada AC. Ya. Kemudian nanti kalau dia bergerak, kemudian jalan licin, sudah ada koefisien gesek. Sudah ada koefisien apa? Gesekan, baik gesek statis maupun gesek dinamis. Nah, itu berkembang, ya. Jadi berkembang. Jadi ketika kita kuliah itu diharapkan bahwa pemahaman kita itu berkembang, ya, berkembang. Jadi tidak terbatasi oleh apa yang disampaikan oleh saya sebagai dosen, tetapi jenengan punya bahan kajian yang cukup banyak. Kalau jenengan mau belajar ke sana, tetapi kalau jenengan yaudah saya akan sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya rasa dengan menggunakan buku yang seperti nanti akan saya sampaikan tadi cukup untuk dirasa cukup standar minimal pengetahuan yang Anda harus pahami. Oke, paham ya? Next ya. Oke. Nah, berikutnya ketika kita sudah berbicara tadi, karena ini tadi kalau kita berbicara tentang besaran skalar itu ya nilai saja. Tetapi kalau kita berbicara tentang vektor, dia ada nilai dan ada arah. Sehingga ya ini yang harus kita pahami. Kita akan concern pada besaran yang vektor. Ini vektor. Nah, kalau kita berbicara tentang vektor, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa vektor adalah suatu besaran yang dia punya nilai, tetapi dia juga punya arah. Dia punya ukuran, tetapi dia juga punya arah. Contohnya banyak tadi kan, saya sampaikan ada kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah besaran vektor. Jadi sebagai contoh, kalau nanti jenengan menjumpai notasi sebuah vektor bisa dituliskan seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini notasinya. Bahwa kalau vektor itu adalah notasi seperti ini. Jadi seperti yang saya katakan bahwa vektor itu adalah adanya perpindahan. Kalau jenengan mengatakan nanti adalah kecepatan tadi mobil bergerak, maka mobil itu pasti akan berpindah. Ayo, kalau mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam ke utara. Ke utara itu berarti adalah dari posisi awal menuju ke utara. Ada perpindahan dari titik awal ke suatu titik yang arahnya ke utara. Ya. Sebagai contoh kalau misalnya seperti ini, saya punya vektor A. OA nih. Atau ini OA. Atau mungkin bisa dikatakan dengan huruf tebal. Ada beberapa literatur menyatakan bahwa dia dengan huruf tebal. Tetapi ada literatur pula yang menyatakan begini. Ada A, kemudian di atasnya ada tanda panah. Tetapi ada juga buku yang menyatakan seperti ini. Ini ada A, kemudian ada ini sudut. Sudut yang menyatakan arah. Ini adalah panjangnya. Panjangnya berapa, ini arahnya kemana. Nah, untuk mendapatkan arah sudut ini harus ada yang namanya sudut atau titik referensi. Ya. Apa gunanya titik referensi? Referensi ini akan berguna untuk menyatakan bahwa terhadap satu lainnya atau satu dengan yang lainnya. Istilahnya adalah relatif. Jadi misalnya ada teman-teman yang dari Jakarta mau ke ITS. Arahnya kemana? Ke timur. Kalau Anda mengatakan ke arah timur itu 0 derajat, ini misalnya ini adalah timur, ini adalah ITS-nya ada di sini, ITS, ini adalah Jakarta, ini dianggap 0. Maka ini 0, searah dengan ini. Tetapi kalau yang dari Malang, misalnya dari Malang di sini,
maka arahnya akan ke sana. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, Jakartanya adalah nolnya ke sana, ini nolnya, maka ini berapa? Ini adalah sudutnya. Ya, sudutnya begitu sebagai referensi, titik pembanding antara satu dengan yang lainnya. Jadi kan kita sudah berbicara, satuan itu apa? Satuan itu sebagai pembanding antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya derajat. Oke, paham ya? Jadi ada yang mengatakan, Pak, nolnya bukan di sini, boleh nggak, Pak? Kalau nolnya saya ada di sini. Nolnya di sini boleh nggak, Pak? Nol derajatnya. Boleh. Boleh saja. Maka saya bisa katakan, oh ini adalah saya katakan ini beta. Jadi saya bisa mengatakan kondisi seperti ini adalah bahwa A sudutnya adalah theta. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa oh enggak, ini A sudutnya adalah beta. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau dia theta itu adalah terhadap sumbu X. Lazim kita sebagai sumbu X. Jadi dia besarnya adalah A dengan sudut dengan arah adalah theta terhadap sumbu X. Tetapi ada yang mengatakan, oh enggak, saya enggak senang itu. Saya bisa lazim atau saya terbiasa dengan menggunakan sumbu Y. Berarti bagaimana? Ya sudah, nilainya adalah A dengan sudut beta. Ada lagi satu lagi yang mengatakan, saya enggak senang lagi, Pak. Senangnya bagaimana? Senangnya ini, Pak. Nah, boleh. Ya, boleh. Atau dengan yang ke arah sana. Boleh. Ini adalah gamma. Dan seterusnya. Itu hanya sebagai referensi. Sebagai apa namanya? Relatif. Apakah ini penting? Oh, penting. Karena vektor ini nanti akan menjadi bagian yang sangat penting ketika jenengan melakukan analisa atau melakukan perkuliahan ini dari bab 1 sampai bab 7. Nanti materi kita sampai bab 7, teman-teman, untuk fisika 1. Maka yang namanya vektor ini menjadi bagian yang sangat penting. Ya, vektor itu menjadi sangat penting. Kalau jenengan gagal di dalam pemahaman terkait dengan vektor, maka hampir dapat dipastikan sampai nanti bab 7, maka nilai jenengan akan kewalahan. Ya, karena semuanya akan menggunakan analisa vektor. Baik nanti penjumlahan, pengurahan, kemudian panjang, kemudian arah, perkalian, maka semua menggunakan vektor. Jadi kalau vektor ini sampai jenengan tidak paham terkait dengan bagaimana operasi vektornya, hampir dapat dipastikan jenengan akan kewalahan atau keteteran nanti. Ketika jenengan masuk di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 sampai bab 7. Ya, contohnya apa? Banyak sekali. Ya, banyak sekali bicara-bicara fisika yang tetap harus menggunakan vektor. Ya. Oke, paham G? Ada pertanyaan? Jadi referensi penting. Salah satunya nanti di bab 1, ya, di bab 1 di tengah-tengah nanti kita akan berbicara tentang gerak relatif. Ya, gerak relatif. Apa itu gerak relatif? Gerak yang bersifat relatif. Loh, maksudnya relatif bagaimana? Siapa yang melihat? Sebagai contoh misalnya, gerak relatif itu kalau misalnya begini, jenengan naik kendaraan bermotor, naik sepeda motor atau naik mobil. Jenengan itu dikatakan bergerak atau diam? Atau jenengan naik kereta, udah kereta aja lah. Ketika jenengan naik kereta api dari Jakarta menuju ke Surabaya, siapapun itu yang naik, jenengan itu diam atau bergerak? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Mas Yusuf mungkin? Ya, Pak. Relatif siapa yang melihat, Pak? Kalau misalnya dari orang luar ya bergerak, kalau misalnya dari di dalam keretanya kita diam. Oke. Ada yang lainnya? Saya Pak izin menjawab. Monggo silahkan.
kalau dilihat dari luar, bukan yang kita yang naik kereta, mereka melihat kita bergerak. Tetapi kalau kita yang posisi di dalam kereta, mungkin kita merasa diam, tetapi kita juga bisa melihat bahwa orang yang di luar itu bergerak karena posisi kita bergerak. Itu. Oke, baik Mbak Sukma. Yang lainnya ayo, boleh silakan punya pendapat boleh. Jadi teman-teman tidak usah takut ya. Kalau misalnya jangan punya pendapat, punya pemahaman lain terkait dengan apa yang kita diskusikan, silakan untuk disampaikan. Nggak usah takut, wah nanti kalau saya bertanya, saya menjawab, kalau salah nanti nilai saya dikurangi. Tidak, di sini tidak ada di situ. Bahkan kalau jenengan aktif menjawab, maka nanti ada penambahan nilai dari sisi keaktifan di situ. Saya akan melihat dari sana. Karena sekali lagi ketika daring seperti ini kan saya tidak tahu kondisi jenengan ketika berada pada saat proses belajar mengajarnya, saya nggak ngerti. Ya, apakah jenengan di sana ikut kemudian atau tidak, apalagi kalau kamera dimatikan kan saya nggak ngerti apa yang terjadi di belakang kamera itu. Ya. Jadi tidak usah takut bahwa Pak nanti kalau saya aktif nilai saya akan dikurangi, tidak. Ya, tidak. Ketika jenengan jawaban jenengan itu salah, maka jenengan akan lebih tahu, oh ternyata pemahaman saya keliru. Maka saya harus mencari pemahaman yang lain yang nanti harus benar. Ya, saya harus mencari lebih giat membaca lagi, lebih melihat banyak lagi literatur, berdiskusi dengan teman dan sebagainya. Itu yang saya harapkan demikian. Gimana? Ada pendapat yang lain? Tadi sudah Mas Yusuf sama Mbak Suksma sudah memberikan pendapat. Yang lainnya monggo silahkan. Izin menambahkan, Pak. Oke, Kalau monggo menurut silakan. saya itu dilihat dari acuannya. Kalau kita mengacu pada kereta, kita diam terhadap kereta. Tapi kalau dari stasiun atau peron, acuannya itu kita bergerak. Oke, baik. Yang lainnya, enggak apa-apa. Ayo silakan. Nanti kita simpulkan mana yang benar, kita harus benarkan. Tapi kalau yang kurang benar, kita coba untuk benarkan. Artinya kita koreksi supaya menjadi benar, begitu. Monggo, ayo silakan. Mbak Anindya mungkin punya pendapat? Tidak, Pak. Gimana? Ayo, silakan. Yang lainnya? Oke, baik. Hal yang sama sebenarnya kalau jenengan pernah lihat orang melakukan treadmill ya. Nah, orang melakukan treadmill itu bergerak atau diam? Ayo, orang olahraga treadmill itu bergerak atau diam? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Menurut saya mereka itu bergerak namun tidak berpindah tempat. Oke. Kapan dia dikatakan bergerak? Ketika dia mulai berlari atau berjalan. Kemudian ketika dia diam? Ketika treadmill-nya itu tidak bergerak, Pak. Ketika mesin dari treadmill-nya tidak bergerak sehingga mereka tidak melakukan berjalan atau berlari di tempat itu, Pak. Oke, baik. Yang lainnya lagi, tidak apa-apa. Ya, Mbak Gandes ya. Iya, bisa dikatakan diam karena tidak ada perpindahan jarak, Pak. Kalau bergerak karena ada gaya mungkin gerak. Oke, baik. Ayo yang lainnya, ayo. Ini Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Ayo Mbak Fatin. Bergerak tapi tidak berpindah tempat. Bergerak tapi tidak berpindah tempat. Bergeraknya bagaimana? Bergerak di tempat. Oh, bergerak di tempat. Ayo. Jangan tersinggung loh. Oh, kok saya akhirnya ditertawakan. Bukan. Jadi supaya suasananya tidak terlalu kaku begitu ya. Harus santai. Ya. Jangan tegang jenengan. Ya, kalau jenengan tegang dalam proses ini, maka jenengan tidak akan pemahaman itu akan menjadi berkurang. Jenengan harus santai menanggapinya dengan santai. Ya. Ada lagi mungkin? Ayo ada 40 orang kok. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ayo Mas Galih. Menurut saya orang yang di treadmill tuh diam, Pak. Soalnya kan tidak ada perpindahan tempat. Jadi delta S-nya sama dengan 0. Jadi orang itu diam, Pak. Kalau bergerak sendiri mungkin menurut saya tidak bergerak, Pak. Karena
tidak ada perpindahan tempat. Oke, baik. Yang lainnya lagi, tidak apa-apa, nggak usah takut ya. Nanti kalau kurang betul, nanti kita coba betulkan. Artinya kita coba koreksi, kemudian oh benernya harusnya seperti ini. Tidak usah takut, saya tidak gigit kok. Ya, ya Mas Galih ya. Nah, santai. Ya, ya Mas Relet ya. Ini saya manggilnya Mas Relet atau Mas siapa ini? Reflino aja Pak, mungkin lebih gampang Pak. Mas Lino, Mas panjang Ino ya Pak. Reflino. Ino aja Pak kalau gitu. Oh ya, oke. Baik. Ayo, ada lagi? Ungkapkan sepengetahuan jenengan apa terkait dengan ini. Oke? Baik. Dari jawaban teman-teman semua tadi betul, ya, betul. Ya. Bahwa orang yang di treadmill itu diam. Diam terhadap apa? Terhadap sekitarnya. Ya, dia tidak mengalami perubahan posisi terhadap sekitarnya. Tetapi dia bergerak terhadap apa? Terhadap alas treadmill-nya itu kan dia berputar. Iya kan, kalau treadmill kan itu ada yang kayak berjalan begitu kan. Ya. Nah, dia bergeraknya terhadap itu. Tetapi terhadap posisi dia di rumah itu dia diam. Yang sama seperti yang tadi ketika naik kereta itu juga demikian. Kalau Anda terhadap keretanya, jenengan duduk, maka Anda dianggap diam. Karena apa? Tidak mengalami perubahan posisi terhadap kereta. Tetapi kalau Anda terhadap pengantar jenengan, entah pacar, entah orang tua, atau siapapun yang ada di stasiun sana, yang jenengan mau berangkat ke Surabaya, naik kereta, atau naik pesawat, atau naik bis, maka Anda dianggap bergerak. Karena apa? Semakin lama, Anda mengalami perubahan jarak. Ada waktu. Ya, maka akan ada yang namanya kecepatan. Seperti halnya kalau misalnya kita naik kendaraan bermotor, jenengan naik bis misalnya, atau naik sepeda atau apapun, jenengan melihat kecepatan 120 km per jam. Artinya apa? Apakah Anda bergerak? Kalau Anda naik sepeda motor, apakah Anda bergerak? Bergerak enggak? Aino? Iya, Pak. Nah, bergerak. Bergeraknya seperti apa? Terhadap siapa? Ini yang harus tahu. Jadi ketika saya punya 120 km per jam, saya bergerak. Terhadap apa? Tanah yang diam. Tetapi saya diam terhadap apa? Sepeda motor. Masa jenengan naik sepeda motor, di atas sepeda motor jenengan lari-lari? Kan nggak mungkin. Dia diam kan? Di atas sepeda motor itu kan? Nah, itu artinya relatif. Sama ini misalnya, mungkin nggak saya itu jogging dengan kecepatan 100 km per jam? Ayo, mungkin nggak saya jogging? Pagi-pagi saya jogging, kecepatan saya 100 km per jam. Ayo, mungkin nggak? Izin menjawab. Yo, silakan Mbak Nur. Mungkin kalau joggingnya di kereta api. Joggingnya di kereta api, oke, bisa. Oke, yang lainnya? Mungkin Pak. Siapa ini mau jawab ini? Andreas. Ayo, apa ya? Menurut saya mungkin Pak, jika kalau misalnya Bapak joggingnya ke arah utara misalnya, terus lalu ada benda yang bergerak dengan arah yang berlawanan, kemungkinan benda yang bergerak arah berlawanan itu melihat Bapak bergeraknya 100 km per jam. Oke, ya. Apa kata jawabannya Mbak Nur tadi salah enggak? Betul. Jadi kalau kita di kereta, kemudian kereta itu kecepatannya segitu, maka orang yang di luar itu melihat saya berjalan itu dengan kecepatan segitu. Atau seperti yang katakan Mas Andreas, jogging ke arah utara, kemudian ada kendaraan atau apapun yang bergerak ke arah selatan dan kecepatan 100 km per jam. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita tahu. Konsep dari kecepatan itu adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu tempuh. Jadi kalau dalam 1 jam, perbedaan jarak antara keduanya ini adalah 100 km atau 120 km, kan tadi mencontohkan 120 atau 100 tadi misalnya, maka bisa mengatakan bahwa kecepatannya ini 100 km per jam. Jadi orang yang naik kendaraan bermotor tadi melihat orang yang jalan kaki itu adalah kecepatannya berapa? 120 km per jam.
Tetapi kata orang yang jalan tadi melihat kendaraan tadi kecepatannya berapa? 120 km per jam juga. Tetapi dengan arah yang berlawanan. Ya. Hal yang sama sebenarnya kalau kita melihat ini, kalau kita balapan. Atau balapan misalnya. Kemarin kalau misalnya hari Minggu kemarin jenengan lihat kecepatan Quartararo sama Alex Rin misalnya. Kecepatannya bisa sampai 270 km per jam. 270 km per jam itu terhadap orang yang diam, yang menyaksikan. Atau tanah yang menyaksikan. Tetapi kalau 200 km per jam itu yang melihat Alex Rin yang hanya 1,2 detik di belakangnya, maka kecepatan dari Quartararo itu nggak sampai 20 km per jam. Nah, lagi-lagi bahwa ini adalah ada referensi. Ya, referensi. Ya. Sama seperti kalau jenengan mengatakan, wah, ini saya punya apa namanya? Istilahnya berat badan saya. Oh, jangan berat badan, nanti sensitif ini. Ini sensitif ya, sensitif. Sesuatu berarti ada pembandingnya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa satuan itu sebagai pembanding. Ya, antara dingin, panas dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu nanti teman-teman akan bisa memahami. Sehingga kalau kita berbicara nanti kan seperti ini, teman-teman. Nah, representasinya akan seperti ini. Jadi ada arah, ada panjang. Ya, nanti akan seperti ini. Nah, materi ini akan saya berikan nanti. Nah, secara garis besar kita sampaikan bahwa vektor itu akan seperti ini. Dia punya arah. Ya, secara garis besar ini sudah disepakati bahwa ketika arah dalam sumbu X ya di dalam sebuah sketsa itu diwakili dengan huruf I. Arah sumbu X positif. Kemudian dalam arah sumbu Y positif diwakili dengan arah J. Begitu juga dengan arah yang ke arah sumbu Z positif diwakili dengan K. Nah, itu disebut sebagai apa? Vektor satuan. Nah, lagi-lagi seperti ini. Pak, ini biasanya di dalam literatur didapatkan seperti ini, bahwa sumbu Z-nya itu ke seperti ini, I-nya ke sini, dan Z-nya ke atas. Tetapi boleh nggak saya pakai yang lain? Boleh. Ya, Pak, saya tuh terbiasa seperti yang ada di sini loh, Pak, bahwa yang ke kanan itu yang mendatar itu X, yang ke vertikal itu adalah Y, ya. Kemudian boleh nggak seperti ini? Boleh. Berarti kemungkinan besar yang Z-nya adalah ke sana. Ini adalah K. Boleh. Tetapi jangan pernah mencampur adukkan. Dalam hal ini misalnya satu soal misalnya, soal nomor 1 misalnya. Ketika jenengan menjawab menggunakan versi yang ini. Ya, misalnya ada dua buah vektor misalnya, vektor A dan vektor B. Ya, misalnya satu vektornya begini. Ke sana ada vektor A, kemudian nanti satunya adalah vektor B-nya ke sini. Ketika jenengan menganalisa vektor A itu menggunakan IJK-nya seperti ini. Ya. Kemudian ketika jenengan kan boleh Pak saya menggunakan analisa yang ini, maka vektor B saya menggunakan analisa yang ini. Jangan. Karena nanti ketika ada operasi vektornya, baik penjumlahan, pengurangan dan sebagainya, maka jenengan akan bingung. Ya, akan bingung. Loh katanya tadi boleh, Pak. Boleh, monggo silahkan. Tetapi jangan sampai membuat jenengan akan bingung dan menjadikan apa yang jenengan kerjakan salah. Kan begitu kan ya? Tetapi kalau misalnya nomor 1, Pak, saya menggunakan yang ini, boleh. Usahakan kalau habis mau mengerjakan, itu di sebelah kanan tulis saja kalau vektor. Ya, ini boleh. Ini boleh saya katakan J, ini I, ini K. Inilah referensi ketika jenengan mengerjakan soal itu. Nomor 1 menggunakan ini boleh. Nomor 2 enggak begitu, Pak. Karena nomor 2 saya memahami berbeda. Saya boleh begini ya, Pak ya. Ini J, ini I, ini J-nya di sini, K-nya di sini. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, diperkenankan. Hanya saja jangan dicampur. Yang 1A menggunakan yang atas, yang 1B menggunakan yang di bawah. Karena apa? Itu nanti akan mempersulit jenengan sendiri. Oke ya. Ada pertanyaan? Monggo silahkan.
Ayo, monggo. Kalau ada pertanyaan. Monggo, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, lanjutkan dulu ya. Nah, ini jadi vektor satuan. Jadi kalau kita kalau kita cari panjangnya nanti menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita punya vektor 3 dimensi. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa vektor adalah besaran yang punya besar dan arah atau panjang dan arah. Jadi manifestasinya sebagai contoh adalah kalau saya punya vektor yang begini 3 dimensi. Lupa biasanya kan saya hanya dapatnya 2 dimensi. Itu kalau mungkin kita di SMA. Kalau 2 dimensi kan gampang. Ini begini, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian vektornya dari sini tik begini kan ya. Maka saya punya ini, kalau saya proyeksikan ke sini, ini menjadi kalau ini A menjadi AX. Maka di sini menjadi AY. Biasanya ini adalah ini alfanya, sebenarnya di sini adalah betanya. Di mana alfa sama dengan 90 dikurangi beta. Kan begitu ya? Ya, ketika di SMA kan begitu ya. Karena 2 dimensi, teman-teman. Bagaimana kalau 3 dimensi? Apakah yang 3 dimensi tidak bisa kita buat menjadi 2 dimensi? Bisa. Tetapi terlalu rumit untuk menjadikan dia 2 dimensi. Ya, kalau jenengan mau menjadikan 2 dimensi dan bisa, ya monggo, enggak apa-apa. Ye, begitu ya. Nah, manifestasi dari ini, maka dari vektor ini sebenarnya nanti menjadi begini. Kalau ini adalah A, maka A-nya ini, kalau seperti ini kan dianggap sebagai vektor. Maka akan menjadi AX, I, plus AY, J. Ya kan? Ini notasi vektornya. Atau ada yang mengatakan di sini menjadi vektor A begini boleh. Atau sama dengan OA boleh. Ya, ini manifestasi atau cara penulisannya. Ini vektornya. Kemudian kita punya besar. Besarnya seperti ini. Maka kalau hanya 2 dimensi seperti ini, maka besarnya adalah A. Ini besarnya. Maka akan sama dengan apa? Berarti kan panjangnya ini. Berarti kalau ini bisa menggunakan Pitagoras toh? Ya, karena ini segitiga siku-siku. Ini sumbu, ini adalah X, ini Y. Maka jenengan akan dapatkan panjangnya A ini adalah sebenarnya adalah AX kuadrat plus AY kuadrat ini di akar. Kemudian ada arahnya. Lagi-lagi arah tadi. Arah itu terhadap referensinya. Arah. Kalau arah terhadap E, jenengan mengatakan kan alfa. Terhadap X apa nih? Ini alfa, Pak. Sehingga nanti saya bisa menuliskan seperti yang saya katakan tadi. Saya bisa tuliskan menjadi A, ini adalah alfa. Berarti dia terhadap sumbu X. Tetapi saya bisa mengatakan terhadap sumbu Y bagaimana? Boleh. Terhadap Y, maka di sini apa? Beta. Maka saya bisa menuliskan bahwa ini adalah A. Itu kalau hanya 2 dimensi. Nah, sehingga nanti ada aturan, ada aturan kosinus atau aturan sinus. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Di aturan sinus atau kosinus itu kan begini. Kosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa ini kan sama dengan 1. Ya, sekarang kalau kita perhatikan kemarin ada yang tanya, Pak ini kok seperti ini? Loh Pak ini kok menjadi kosinus semua bagaimana? Jadi harus perhatikan kosinus semua, tetapi di sini bukan alfa, tetapi yang satu beta, yang satunya gamma. Loh bagaimana Pak? Ya sudah ini saya ubah. Berarti ini kan plus sinus kuadrat dari alfanya apa? 90 minus beta. Ini kan kosinus ya. Ini sama dengan apa? Ini menjadi sinus kuadrat apa ini? Alfa. Kok sinus? Apa namanya? Maaf.
Ya. Maka ini apa? Di kuadran pertama, maka ini akan menjadi kosinus kuadrat beta. Ini adalah kosinus kuadrat alfa. Nah, sama nanti. Ini alfa, ini beta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya ini. Maka kalau seperti ini, maka dia punya arah. Arah terhadap sumbu Y. Jadi ini adalah sebenarnya adalah ini, panjang ini adalah RZ. Di mana RZ ini adalah R yang diproyeksikan terhadap sumbu Z. Positif ataupun negatif. Ya, sama saja. Kemudian ini kalau saya proyeksikan ke sumbu X, maka akan dapatkan ini. Ini adalah RX. Yang ini adalah kalau gamma, kalau ini ke sini namanya adalah alfa. Sementara kalau ini saya proyeksikan ke arah sumbu Z, maka saya akan dapatkan ini AY-nya. Ini adalah RJ dengan proyeksinya adalah beta, seperti yang ada di sini. Sehingga vektor ini kalau terhadap sumbu X bagaimana? Arahnya adalah ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa R ini nanti sama dengan adalah alfa. R, beta, dan R, gamma. Menjadi seperti ini. Ya, ini A, B, C. Ini supaya gampang aja dikasih A, B, dan C sebenarnya. Ada pertanyaan sampai di situ? Monggo teman-teman. Ya, sehingga jenengan jangan terpaku. Ya, karena apa? Karena ketika kita di SMA selalu dibuat seperti itu. Misalnya begini, contohnya nanti ada contohnya. Kalau kita di operasi vektor, contohnya adalah usaha V. V itu apa? F dot ds kan, ini vektor ya. Iya, betul kan? Begini kan? Nah, guru-guru kita mengajarkan selalu begini. Maka ini F cos theta ds. Apakah benar? Apakah salah itu, Pak? Enggak salah. Kenapa dia pakai cos? Karena nanti Anda dapatkan ini adalah ada benda, ada gayanya ke sana, maka tetanya adalah di sini. Kan yang selalu diajarkan kan seperti itu. Ya, Pak, ya, ayo. Ya Lino ya. Selalu begitu kan? Di buku-buku Ya, juga begitu. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa ketika nanti kuliah bukan hanya sebatas itu, tetapi maksud dari ini sebenarnya. Nah, ini adalah menjadi satu kesatuan. Artinya apa? Yang dia akan mampu menghasilkan usaha nanti kalau kita itu adalah gaya ini. Ini loh. Ini adalah F-nya cos theta. Supaya benda ini berpindah dari ini ke sini sejauh ds, maka yang bisa memindahkan itu yang ini. Bukan karena cos theta-nya, bukan, tetapi yang arahnya ke sana. Hal ini akan berbeda kalau misalnya jenengan saya berikan begini. Yang saya ketahui adalah ini. Nah, kalau gamanya di sini, ya apa? Apakah jenengan akan menggunakan cos gamma? Atau mungkin jangan gamma, Pak, berarti kan udah berbeda. Ya udah tak kasih theta di sini. Apakah jenengan menggunakan cos theta? Tidak. Apakah yang disampaikan guru-guru kita salah? Tidak. Karena guru-guru kita menggambarkannya seperti itu. Berarti betul. Nah, kerangka berpikir ini yang harus kita ubah. Bahwa kita tidak hanya menghafalkan rumusnya, tapi kita melihat konteks dari permasalahannya bagaimana. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka F-nya di sini kan? Maka ini adalah F, kalau ini F ya, maka ini F sin theta. Ini yang menyebabkan, bukan selalu cos. Tetapi gaya yang dalam arah perpindahan. Dia bisa berpindah kalau ada gaya yang arahnya segitu.
Oke, paham nggih, teman-teman? Bisa dimahami, bisa dimengerti? Ya. Nah, ini yang penting untuk kita ubah. Bukan kita ubah ya, kita tambah pemahaman ini. Begitu juga nanti kalau kita berbicara gerak peluru. Sebuah peluru ditembakkan. Nah, ini V0. Ya guru-guru kita, soal-soal yang ada dalam buku tetanya selalu ada di sini. Ayo jangan cari buku-buku SMA, buku-buku SBMPTN dan sebagainya, soal-soal kan tetanya selalu di situ. Maka persamaannya akan selalu bahwa X sama dengan V0 cos theta kali T. Kenapa cos? Yang ini sebenarnya ini adalah V0 cos theta. Bukan ini sebenarnya, tetapi ini adalah Vx. Nanti kan seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan kupas lebih jauh lagi di bab berikutnya. Sehingga nanti akan seperti ini kan ya. Ya nanti jenengan bisa pirsani nanti. Ini materi akan saya berikan. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Absen sudah? Monggo kalau ada pertanyaan, ada unek-unek yang ingin disampaikan, Pak, seperti ini kira-kira bagaimana? Monggo, tidak apa-apa. Fair saja kita. Selama itu masih dalam konteks yang ini, pembahasan ini, sebisa mungkin saya akan coba jawab. Kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan atau kurang sesuai, nanti saya akan coba tanyakan ke dosen yang lain. Ayo Lino, ada pertanyaan? Ayo, mungkin siapa ini? Akela. Ada pertanyaan? Ayo Mas Akela. Atau Mas Fikri. Wah, Mas Januar. Nah, banyak ini. Ada 46, 45 orang. Yang saya khawatirkan dengan tidak bertanya itu tidak ngerti gitu loh. Kalau nggak bertanya ngerti, ya alhamdulillah nggak perlu begitu. Tapi kalau nggak bertanya terus nggak ngerti gitu. Apa yang harus saya tanyakan Pak? Materinya baru sedikit nih. Monggo kalau ada pertanyaan. Mas Adnan mungkin mau tanya? Ya, jadi nanti coba nanti, oh ya nanti kan saya sampaikan link untuk pesan buku ya. Nanti di sini ada beberapa contoh soal, bagaimana cara mengerjakan, kemudian apa namanya beberapa materi-materi minimal itu adalah buku minimal atau literatur minimal yang jenengan harus punya untuk bisa memahami ini. Ya, minimal di situ. Ya, daripada jenengan harus membaca buku Alonso, punyanya Halide dan sebagainya yang harus banyak sekali yang harus dicarikan satu, kemudian yang ini ada di mana, yang ini ada di mana dan sebagainya. Mungkin dengan buku itu tidak perlu mencari yang sana dan sebagainya. Itu mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan yang pertama ini. Mohon nanti dibuat WA group kalau sudah, kayak nanti kita akan coba infokan semua info yang ada di sini untuk di sana. Oke, baik. Begitu ya, teman-teman. Saya rasa cukup ya untuk kali ini. Sebagai refreshing, yang penting jangan tegang. Jangan harus relax. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, monggo untuk ditanyakan. Ya, kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, monggo kita diskusikan bersama. Kalau jangan punya, Pak, guru saya itu mengajarkan dulu begini. Kira-kira seperti apa? Apakah ini salah? Ya, kalau misalnya ini benar, kok bisa seperti ini? Kira-kira bagaimana, Pak? Kita bisa diskusikan bersama. Oke, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas masukannya, atas diskusinya yang cukup menarik. Ya, saya berharap memang kelas itu seperti ini. Tapi saya berharap yang lainnya juga ikut
aktif ya. Jadi kalau aktif untuk memberikan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan, aktif untuk menambahkan sesuatu yang mungkin kok ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh guru ketika kita di SMA dulu, ya. Kemudian ada beberapa, Pak, saya mendapatkan soal seperti ini, kira-kira menyelesaikan bagaimana? Kita coba akan diskusikan bersama. Ya, seperti saya katakan bahwa targetnya bukan lulusnya, tetapi targetnya adalah kita punya pemahaman yang lebih dibandingkan ketika kita di SMA, terutama terkait dengan apa yang setiap hari kita rasakan dan kita bisa menjelaskan hal tersebut kepada orang lain. Ya, begitu ya, teman-teman? Ada masukan mungkin untuk pertemuan pertama ini, Pak, harusnya begini, Pak. Monggo silakan. Kalau Pak, cara mengajarnya jangan seperti itu, Pak. Misalnya dengan cara begini, contohkan begini, oke. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada yang komplain terkait dengan apa yang metode yang saya berikan, maka saya akan selamanya akan dengan metode seperti ini. Oh ya, satu lagi bahwa nanti jenengan dalam proses pelaksanaannya, jenengan nanti akan dibantu oleh asisten dosen ya, yang beliau akan masuk pada minggu kedua, ya, perkuliahan kedua. Artinya adalah pada minggu genap. Itu secara teori, tapi teknisnya nanti mungkin bisa berubah. Ya, asisten ini ya akan membantu teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan pembahasan soal-soal, ya. Ya, yang mungkin ketika jenengan dengan saya seperti ini, jenengan takut untuk bertanya, malu untuk bertanya, nah maka ketika dengan asisten jenengan lebih mudah untuk bertanya atau lebih terbuka untuk bertanya, ya. Nah itu yang diharap. Jadi nanti, oh ya, di Classroom itu sudah ada RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi materinya apa saja, disampaikan kapan saja, dan sebagainya, itu sebagai panduan. Tetapi terkadang panduan itu ada yang kurang sesuai dengan pelaksanaan teknisnya. Karena di sana tidak menyebutkan nanti kalau ada hari libur dan sebagainya, sehingga ada yang waktu itu bergeser. Tapi pada dasarnya adalah total materi yang diberikan seperti yang ada di dalam RPS. Termasuk di situ ada silabus, ya, kemudian ada portofolio dari perkuliahan yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin jenengan bisa baca di sana. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala masukan, segala koreksinya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih bisa memahami, jauh lebih bisa kondusif dalam diskusi kita, sehingga kita bisa benar-benar paham tentang apa yang kita pelajari. Itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Iya, oke, monggo, Mas. Itu minta izin buat nge-share link WA grupnya di sini. Takutnya ini buat anak-anak gitu, Pak. Buat apa teman-teman yang lain. Takutnya kalau misalnya lewat Japri itu nggak kesebar gitu infonya. Ini mumpung anak-anak lagi kumpul gitu, Pak. Boleh Oke, baik, share di apa-apa. chat WA apa Zoom, Pak. Ya. Oke, baik.